semuanya, welcome back to my channel, Sunny Sides Up. Jadi hari ini aku ada interview bareng Kak Candice Nasha. So yeah, before we start, please like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Hai. Hai Sasa. Halo. Em, aku spontan aja jawabnya ya berarti. Oke, siap siap. Oke, aku opening ya. Oke. Halo Kak Candice. Jadi hari ini kita mau ngadain interview, jadi santai aja, gak usah tegang. Tapi aku yang tegang sih, aku yang nervous. So, kayaknya bakal seru gak sih obrolan kita kali ini? Jadi Insya Allah. selama 40 menit kita bakal interview dulu kali ya. Oke. BTW, aku Sasa. eh aku new fansnya Kak Kendis. Aku pertama kali ketemu itu di FYP TikTok. Terus aku lihat, oh ini ternyata kakaknya Kak Adis. Jadi aku ngobrol lah sama temanku. Aku awalnya dengerin dulu, terus aku racunin teman-temanku, dan habis itu ternyata dia mau coba dengerin, termasuk crushku ini. Ternyata dia pada suka sama musiknya Kak Kendis, gitu. Jadi, jadi sekarang aku bakal jadi tim suksesnya Kak Kendis. Mantap. Makasih Sasa. Oke, jadi langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Oke. Apa sih yang membuat Kak Kendis itu tertarik terjun buat ke dunia musik? Sebenarnya aku suka musik dari lama ya, dari kecil. Kayaknya dari aku masih di dalam kandungan, kayaknya aku udah udah suka musik karena mamaku kasih denger musik terus gitu loh. Oh, Terus aku dulu tuh sering banget nyanyi-nyanyi. Jadi kalau misalnya kenapa tertarik ke dunia musik karena karena itu passion aku yang jelas. Dari kecil sampai gede itu tuh passion aku. Walaupun misalnya aku dulu mau jadi petenis, tapi tetap ada passion tersendiri untuk musik, ada ruang sendiri gitu loh. Makanya aku tertarik. wah, keren banget. Terus gimana? Boleh ceritain nggak perjalanan awal Kak Kak Kendis dalam dunia musik? Ada tantangan nggak sih untuk eh, di dunia musik ini? Kalau tantangan pasti banyak ya kalau di dunia musik. Cuman untungnya aku kan lebih ke independen, jadi dari label gitu nggak ada tantangan. Karena Oh, ya aku indie. eh Perjalanannya itu pertama kali aku bener-bener serius itu waktu 2022. Aku rekam lagu Madman namanya. Eh, jadi aku nulis lagu tuh udah lama dari aku SD SMP lah aku nulis lagu. Terus kayak akhirnya aku punya apa courage untuk rekam lagu Madman ini karena waktu denger tuh catchy gitu kan. ah Ya ya. udah aku rekam lagunya, terus aku rilis. Ya udah dari situ aku serius di dunia musik, tapi terhambat karena eh, keluargaku lebih prefer aku, maksudnya fokus di kuliah aja gitu. Jadi Oh. sempat terhambat itu, cuman sekarang enggak sih. Fun fact, Batman itu aku masih suka dengerin loh. Keren. Yes. Udah aku take down loh. Ih, karena lagunya catchy banget kan. Aku kayak kadang eh, kalau lagi ngapa-ngapain tuh suka tiba-tiba sing along lagu Batman. Batman udah aku take down. Nanti Ada rencana ini nggak rekam ulang Batman? ada sih, cuman aku nggak tahu konsepnya kayak gimana, tapi kayaknya nggak kayak yang Ah, sekarang gitu mau aku oke reproduce. oke. I see. Oke. eh Tadi kalau buat tertarik awalnya dari mana? Berarti tertarik di dunia Tertarik musik. tertarik di dunia musik awalnya dari mana ya? Dari aku bingung jawabnya karena dari diri sendiri sih. Tapi ya itu aku cuma inget eh, apa aku sering dulu tuh aku buat ini YouTube kayak buat video YouTube cuman udah aku delete semua. Terus ya udah pas pandemi itu aku bener-bener
ini kayaknya harus diseriusin deh. Jadi aku Oke. serius. Kalau Kak Kendis ada prefer genre musik tertentu nggak sih yang disukain atau nanti bakal difokusin gitu? Kalau difokusin itu pasti pop. Kalau genre yang aku suka tuh banyak, jadi nggak bisa salah satu. Tapi yang aku paling fokusin tuh pasti pop sih. Karena dari Hmm. lagu-lagu aku tuh core semuanya itu pop gitu. Wow. Terus nanti kan ini mau rilis album baru nih tanggal 17 April. Album Ya. Disco. Ceritain dong di balik pembuatan album Disco ini. Em, jadi disco tuh sebenarnya singkatan dari Candy sama Chico gitu kan. Nah, Oh. makanya jadi disco. Nah, awalnya itu tuh lagi nyari-nyari kayak ini singkatannya singkatan-singkatan yang bagus apa ya? Terus ada disco. Nah, pas ada singkatan disco tuh aku langsung kepikiran ini jadi konsep tuh bagus banget untuk jadi album. Kayak bisa dipakai buat banyak hal gitu kan. Akhirnya lagu-lagu yang aku tulis untuk ada orang ini atau selama sama dia itu aku masukin di album gitu. I see, keren ya. Awalnya dari singkatan, terus tiba-tiba jadi konsep gitu kayak nggak kepikiran gak sih? Kayak semua orang tuh nggak bakal kepikiran sampai situ. Susah. Kalau pesan utama yang ingin disampaikan di album Disco ini tuh apa? Disco tuh aku sama teman-teman aku tuh sering bilang ini tuh kayak mirror ball of love. Kayak Hmm. cinta itu tuh gak cuman sebatas di apa di apa ya romantic relationships, tapi juga ada di hal-hal lain. Cinta itu tuh nggak cuman seneng doang, tapi ada juga sedih. Dan cinta itu tuh kompleks. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Kayak akhirnya tuh semuanya itu tuh jadi hal yang apa ya? Itu lesson learned, hal yang bisa kita pelajarin. Karena ya cinta tuh nggak bisa dilihat dari satu sisi doang, cuman harus bisa dilihat dari segala sisi. Makanya mirror ball of love gitu. Oh, berarti kayak stage of love gitu bisa jadi ya, sama dari Iya, beberapa sisi gitu. I iya betul. see. Terus proses kreatif dalam menciptakan lagu-lagunya tuh gimana? Proses kreatifnya itu jadi awalnya aku bikin uh, bikin lagu sama ada temen aku tuh uh, dia nawarin apa? Dia ngenalin aku ke temennya dia yang produser gitu kan. Nah, produsernya ini tuh ada dua, namanya Devan sama Hipski. Mereka yang Clutter Hush kemarin, aku sempat singgung sedikit. Nah, dari situ tuh kita mulai work on Ours to Keep tuh pertama. Cuman dari awal aku tahu aku mau buat album. Tapi waktu itu si Adis kayak bilang, ini apa namanya? Ini dong, rekam Ours to Keep dong. Aku suka banget lagu Ours to Keep. Terus aku bilang, yaudah kita duet aja kalau gitu. Akhirnya kita rekam Ours to Keep tuh. Itu lagu pertama banget yang di apa? Yang direkam. Walaupun itu sebenarnya bukan seharusnya nggak masuk dalam album disco ya. Terus akhirnya aku rekam album disco itu gimana ya? Prosesnya tuh banyak. Jadi eh, pertama kita rekam di rumah teman aku yang kenalin itu. Terus dia masuk label, kita nggak bisa dong di sana. Akhirnya kita rekam tuh di banyak tempat. Jadi kayak di apartemen kakakku, kita rekam lagunya. Terus kita rekaman di kamar kakakku atau apa namanya di rumahnya produser aku. Jadi itu bener-bener nggak yang di studio gitu kan. Terus kalau misalnya untuk musiknya itu kita lewat Discord. Jadi semuanya online, bener-bener online gitu. Oh, oke. Terus ini masih nyambung nih pertanyaannya. Ada nggak momen atau pengalaman tertentu yang menginspirasi di disco itu? Em, Banyak aku ngerasa kayak dari disco nih apa ya kayak bener-bener kayak ngubah hidup aku banget sih. Banyak banget momen aku jadi inspired untuk aku bisa lebih dari ini, aku bisa lebih dari ini gitu loh. Gitu sih. Jadi aku nggak bisa sebutin Wow. spesifik kapan karena banyak banget. Oke. Ada nggak musisi atau artis yang menginspirasi di diri kakak? Jadi kayak based on genre atau personalitinya gitu. Musik sih waktu sama produksi tuh banyak banget apa artis yang jadi acuan juga kayak eh aku tuh sering banget
apa ya, siapa aja ya? Pokoknya banyak mulai dari Taylor Swift itu jadi acuan, Gracie Abrams, terus um, ada namanya Joan, Sasha Sloan, eh apa, Chappell Roan sama Nicki sih. Itu Oh, selama aku bikin album itu sering aku kayak nyari-nyari dari mereka tuh kayak gimana soundnya, ya kayak gitu. I see. Terus reaksi atau respon yang diharapkan buat pendengar album apa? Em, aku cuma berharap pada suka dan aku harap bener-bener bener-bener apa ya, eh assess apa sih, kayak bener-bener mendalami isinya terutama lirik karena menurut aku kekuatan albumnya itu ada di lirik, jadi kayak aku pengen bener orang-orang yang denger itu bener-bener tahu ini tuh artinya apa kayak gitu. Oke. Ada nggak pencapaian yang udah dirasain sejauh ini dalam berkarir? Em, Pasti yang utama tuh udah ada record, itu udah menurut aku sebagai musisi mau mau terkenal atau enggak itu udah pencapaian. Terus kalau misalnya sekarang sih ini sih Ours to Keep sih. Aku ngerasa kayak semenjak Ours to Keep tuh banyak banget yang uh, jadi kenal aku, terus uh, jadi nge-DM, terus kayak kamu gini sekarang tahu aku gitu. Aku kayak bersyukur banget di situ karena ini kayak batu loncatan aku. I see. Berarti nggak diharapin nggak itu maksudnya kaget nggak bakal ada yang setahu itu sama Ours to Keep? Em, Kalau untuk Hours to Keep-nya aku tuh nggak terlalu kaget karena kan ada Adis ya, dan Ya, Adis tuh pernah rilis lagu juga terus dikenal. Tapi kayak dari Hours to Keep kenal aku itu sih yang aku kaget. Kayak I sebelumnya tuh pada pada bilang ini lagu Adis gitu kan. Jadi kayak aku nggak nyangka bakal ada yang kenal aku, terus ternyata pada kenal jadi kayak itu aku kaget sih. Aku sempet nangis juga sih gara-gara itu. Oke. Terus ada rencana atau proyek musik yang akan datang nggak setelah album disco rilis ini? Banyak rencananya. Yang pertama aku pengen bikin uh, live session terus apa mau bikin deluxe versionnya disco karena ada beberapa lagu yang mau aku masukin I sama see. album berikutnya sih aku udah ada lagu-lagunya. Wow, berarti cepat ya antara album disco ke ini comebacknya. Tapi aku kayak berusaha untuk ngasih jarak waktu gitu karena Iya, prosesnya lama. oke. Terus gimana kakak melihat musik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau berhubungan dengan pendengar-pendengar kakak gitu? Em, aku sih kayak apa ya, untuk menyampaikan pesan tuh kalau aku mikirnya apa, perasaan yang aku rasain itu nggak mungkin dirasain sendiri. Pasti pendengar-pendengar aku juga ada yang apa connect, ada yang ngerasain itu juga. Jadi kayak itu salah satu cara aku untuk bentuk koneksi sama pendengar aku, eh, dari perasaan aku sih. Jadi kayak saling berhubungan gitu. Karena Oh, aku tahu gitu deh. Karena kayak kita pasti kita manusia, kita ngerasain hal yang sama. Jadi aku berusaha untuk ngambil personal experience untuk jadi apa ya, jadi milik bersama kayak gitu. oh, oke oke. Terus sejauh ini uh, udah ada belum momen yang paling dinikmati dalam berkarir? Eh, interacting sama interacting sama kalian sih, sama apa, eh, aku bilangnya teman-teman sih, sama teman-teman dari TikTok, dari Instagram yang baru-baru. Aku kayak ngerasa itu hal yang bisa aku nikmatin walaupun kadang-kadang overwhelmed, tapi aku seneng banget sih karena ini pertama kali yang aku alamin dan rasain gitu. I see. Oke, pertanyaan terakhir ya. Udah, Oke. kayaknya udah banyak nih. Apa sih yang memotivasi Kak Kendis membuat first showcase ya namanya atau first konser yang seluruh uangnya tuh bakal didonasiin ke Palestina? Biasanya kan kalau mini showcase atau first experience concert itu kan biasanya mereka ngambil profit gitu-gitu kan. Atau adalah sedikit yang didonasiin tapi tetap ngambil profit. Kok ini bener-bener nggak
nggak ngambil profit sama sekali soalnya teman-temanku juga pada nanya ini soal ini kebetulan gitu. Eh, karena jadi gimana ya? Karena aku nggak ada pressure untuk dapat profit. Karena aku kayak ngerasa di musik itu tuh lebih ke kontribusi. Jadi kalau misalnya aku bisa kontribusi untuk hal yang lebih besar dari ini, itu kenapa enggak? Terus aku ngerasa juga kayak kalau misalnya, kayak aku sekarang bisa bikin konser. Tapi kayak orang-orang yang mungkin di apa namanya di daerah-daerah yang terpencil kayak di Indonesia atau enggak di apa atau enggak di Palestina, mereka tuh nggak bisa ngerasain eh, apa yang kita lagi rasain gitu loh. Kayak untuk bisa bikin konser, datang ke konser itu privilege. Jadi kayak itu yang bikin aku pengen Oh, oke. kasih. Yay, thank you so much Kak Yeay, sudah thank you. menjawab semua Maaf ya pertanyaan. kalau jawabannya nggak salah. Oke. Kayak kita mau challenge Velocity dulu atau mau nyanyi dulu? Velocity gimana velocity-nya? Kayaknya kalau oh ya, ini dong nyanyiin satu lagu yang paling kakak suka di disco. Bentar, kayak aku harus. Stop aja. Oke. This is it when you have someone who loves you when you hate yourself. This is the part you feel enough by breathing the same air. If I had one chance, if I had to choose, I'd spend it all on us. And this is my last stop. I'm fine. Agak gimana gitu Iya, akunya. Lalu ini aku seneng banget sih. Makasih ya Sasa ya udah ngasih kesempatan kayak gini. sama-sama. Oke, minta Oke, semangat. Oke. oke. Gimana ya semangat? Semangat ya oke. Em, untuk yang lagi ujian, yang lagi persiapan ujian, semangat ya. Lakuin yang terbaik karena pasti akan worth it hasilnya, oke? Jangan Yeay. keren tapi oke, jangan stres ya, guys. Oke, Semangat. kasih. Oke. Ini mau salat asar dulu atau gimana? Ya kayaknya aku mau sholat asar. Listen to them, 'cause what did they know? We need each other to have to hold. They'll see in time, they'll see in time. I know. Kakak Des. When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. They'll see in time. I know. Okay. Yay, thank you, Thank Candice. you. Aku tunggu Thank you videonya so nanti. much. Oke, foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oh, Nanti aku capture sendiri aja kalau udah rekam. oke. Oke, thank you. Nanti linknya kabarin ya. Ya, Kabarin. aku kabarin, oke? Oke. Aku mau sholat dulu sama siap-siap dulu. Iya. Dadah Kak Kendis. Makasih banyak. Dadah, kasih. Dadah. Dah. Oke, Makasih ya. sama-sama.